Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita semua hidayah dan pertolongan kita semua untuk bisa memahami dan bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, tema pokok ngaji kita pada kesempatan ini adalah kewajiban anak kepada orang tua, yang kami ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali pada juz kedua Shahifah atau halaman 299 sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha mardiyan li abawayhi asbaha lahu babani maftuhani ilal jannati wa man amsa fa mislu dalik wa in kana wahidan fa wahidan wa in kana dzalama wa in dzalama wa in dzalama wa in dzalama wa man asbaha muskhitan li abawayhi asbaha lahu babani maftuhani ilan nar wa man amsa misla dalik wa man amsa misla dalik wa in kana wahidan fa wahidan wa in dolama wa in dolama wa in dolama. Al-hadisa istamir al-hadisa al-akhrajahu al-Baihaqi fi syu'bi min hadis bin Abbasin. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang pagi-pagi masuk waktu pagi ia ridho atau senang atau menyenangkan kepada kedua orang tuanya, maka baginya orang yang menyenangkan kepada orang tuanya, maka baginya mempunyai pahala dua pintu, yaitu dua pintu yang terbuka, dua pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika masuk sore kita semua bisa menyenangkan kepada kedua orang tua kita, maka di sore pun dua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang kita memiliki hanya satu kedua orang tua, maka yang dibuka juga begitu juga. Maka apabila yang dibuka, yang kita senangkan adalah satu orang tua, maka satu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kedua orang tua kita adalah orang yang zalim, orang yang berbuat aneh-aneh, kedua-duanya adalah orang tua yang zalim. Orang tua yang zalim berbuat aniaya kepada kita. Meskipun seperti itu, maka kita semua tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bapak atau ibu kita. Begitu juga apabila seorang anak ia masuk waktu pagi, ia adalah orang yang benci kepada kedua orang tuanya, maka dua pintu neraka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi itu dua pintu neraka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, apabila dimasuk waktu sore, seorang anak benci kepada kedua orang tuanya, maka orang tua pun apakah dengan kebenciannya kepada orang tua, maka dua pintu neraka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang dibenci adalah seorang orang tua, maka satu pintu neraka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tuanya adalah orang yang zalim, meskipun orang tuanya orang yang zalim, meskipun orang tuanya orang yang zalim. Ini adalah tiga kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan penguatan atau taukid, yaitu taukid lafzi, taukid secara lafal, penguatan secara lafal. Meskipun orang tua itu zalim, maka kita semua sebagai anak harus bisa berbuat baik, bisa menyenangkan kepada kedua orang tua kita. Apabila kita bisa menyenangkan satu orang tua,
satu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa menyenangkan dua orang tua, maka dua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Beginilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luhurnya, begitu mulianya Islam mengajarkan kita semua untuk bisa, yaitu bisa memahami sejarah, untuk bisa menghargai orang tua, untuk bisa mengagungkan orang tua, untuk bisa memuliakan, berbuat baik kepada orang tua. Agama Islam adalah agama yang humanistik, agama yang mendorong kasih sayang. Di sini adalah kita semua sebagai anak harus bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata yujatu rihuha bin masirati khamsati amin min masirati khamsi mi'ati amin wala yajidu rihaha aqun wala qati'u rahimin akhrajahu At-Tabarani fi Shaghiri min hadisi Abi Hurairah duna dzikril qati'i wa hiya fil awsati min hadisi Jabir illa annahu qala min masirati alfi amin wa isnaduhu dhaifun. Artinya adalah sesungguhnya surga sesungguhnya bau surga, perjalanan menuju bau surganya Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Kita semua menuju bau surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perjalanan 500 tahun. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang memutus tali silaturahim, maka ia tidak akan mendapatkan bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dua hal yang harus kita laksanakan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu jangan memutus tali silaturahim, sambunglah tali silaturahim. Atau dua hal yang harus kita jauhi, yaitu kita jangan sampai durhaka kepada orang tua, dan kita jangan sampai memutus tali silaturahim kepada orang tua, kepada orang lain, kepada famili kerabat dan orang lain. Akhrajahu Tabarani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Shaghir yang sumbernya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa menyebutkan al-qati', yaitu orang yang menyambung tali silaturahim. Dan hadis ini di dalam kitab Awsat adalah hadis yang sumbernya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Hanya saja di dalam kitab Awsat disebutkan yaitu min masirati alfi amin, yaitu perjalanan 1000 tahun. Dan sanadnya hadis tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir dan hadis yang diriwayatkan dari yaitu dari sahabat Jabir, hadisnya dua-duanya sanadnya adalah sanad lemah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Jabir ini sanadnya hadis adalah sanad yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birra ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka fa adnaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berbuat baiklah kamu kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu, kemudian kepada saudara perempuanmu, kemudian kepada saudara laki-lakimu, kemudian berbuat baik kepada orang yang menjadi kerabat yang di bawahmu dan di bawahmu. Ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai seorang anak harus bisa berbuat baik. Yang pertama adalah kepada ibu, karena ibu adalah yang paling banyak jasanya. Nah, setelah ibu, orang yang paling banyak jasanya setelah ibu adalah bapak. Kemudian begitu juga setelah bapak, kemudian
saudara-saudara kita, saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Akhrajahu An-Nasa'i min hadisi Tariqil Maharibi min hadisi Tariq al-Mukharibi wa akhrajahu Ahmad wal Hakim min hadisi Abi Ramsata wali Abu Dawud nahu min hadisi Qulaib bin Munfi'in an jaddihi walahu wali Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu min hadisi Bas bin Hakim an abihi an jaddihi man abaru qala ummaka summa ummaka summa abaka summa al-aqrab fal aqrab wa fi sahihaini min hadis Abi Hurairah qala rajulun min man ahaqun nasi bi husni sahabati qala ummaka summa ummaka atau ummuka summa ummuka abuka lafdu muslimin hada lafdu muslimin. Artinya adalah hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i yang sumbernya dari Tariq al-Mukharibi, dan juga hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim yang sumbernya dari Abi Ramsah, dan begitu juga hadis itu dimiliki oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud yang sumbernya dari hadis Qulaib bin Munfi' yang sumbernya juga dari kakeknya Qulaib bin Munfi', dan juga hadis tersebut dimiliki oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan hadis tersebut yang sumbernya dari Bas bin Hakim, dari bapaknya Bas bin Hakim, dari neneknya, dari kakeknya Bas bin Hakim, yang di situ hadisnya bunyinya adalah sebagai berikut: siapa yang paling berhak kami perbaiki, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu yang berhak paling kamu perbaiki. Orang yang kamu perbaiki yang pertama adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Rasulullah menjawab 3 kali, kemudian baru bapakmu, kemudian orang yang paling dekat kepadamu, yaitu kerabat-kerabatmu dan kerabat-kerabatmu juga. Dan dalam kitab Sahihaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sumbernya dari Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling berhak untuk kami perbaiki, untuk kami pergauli, hai Rasul, dengan baik, hai Rasul? Rasulullah menjawab, yang berhak kamu bergauli dengan sebaik-baiknya adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Rasulullah menjawab 3 kali, kemudian baru bapakmu. Hadis ini adalah hadis yang sumbernya dari lafalnya Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah ibu kita. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan ibumu, menunjukkan ibu adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita semua, sampai disebutkan 3 kali dengan taukid lafzi, yaitu melafalkan secara lafal sampai 3 kali, menunjukkan di sini adalah keutamaan yang luar biasa, keutamaan seorang ibu kepada anaknya. Maka kita semua, di mana orang tua sudah membesarkan kepada kita, orang tua yang sudah memberi jasa besar, menguruskan sejarah yang baik kepada kita sebagai anak, maka kita pun sebagai anak punya kewajiban untuk bisa membalas kepada ibu kita sampai 3 kali, ibumu. Ini menunjukkan luar biasanya jasa ibu kepada kita sebagai anak. Begitu juga setelah ibu juga kepada bapak kita. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bisa yaitu membalas jasa baik kedua orang tua kita. Maka ketika masih hidup kita pun harus bergauli dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah meninggal, maka kita harus mendoakan kepadanya di alam kuburnya, sehingga jasanya diterima, jasa baiknya, amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita semua kepada ibu kita, suka atau tidak suka, dimanapun kapanpun, kita harus bisa menghormati dan harus bisa menyayangi kepada kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Dan juga menyayangi kepada orang lain. Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan cinta kasih,
Islam mengajarkan saling menyayangi, saling menghargai, saling mengasihi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa nas'aluka hubba ma yuqarribuna ilaika. Ya Allah, berilah kami bisa cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dengan demikian para saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tebarkan rasa cinta kepada orang tua, cinta kepada orang lain, cinta kepada saudara, karena Islam adalah agama cinta. Kita semua dilahirkan itu adalah berkah daripada cinta, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang cinta kepada umatnya. Orang tua pun adalah orang yang cinta kepada kita semua. Maka cintailah sesama saudara muslim, cintailah seluruh manusia. Jangan kita semua orang yang saling membenci satu dengan yang lain. Maka disinilah pentingnya kita semua bisa yaitu saling mencintai satu dengan yang lain. Amin Allahumma amin. Dengan cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada tetangga orang lain, maka hidup kita menjadi hidup yang aman, hidup yang tentram, hidup yang bahagia, sejahtera. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.